Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini adalah versi lengkap dari cerita yang berjudul Pesugihan Nyai Rastri, Ringin Alas Demit. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mirna, kamu jangan menikah sama Panji. Bapak gak setuju, ucap Pak Dharma. Tapi Pak, kita sama-sama cinta Pak. Tolong restuin kita berdua, ucap Mirna. Bapak gak suka ya kamu sama dia. Hidupnya aja gak jelas. Nanti kalau dia nikah sama kamu mau makan apa? Ucap Pak Dharma. Pak, kalau masalah itu kan aku sama Mas Panji bisa cari sama-sama, berjuang bersama Pak. Halah, Bapak gak yakin Mir. Apalagi Bapak tahu dia itu orangnya dulu pengangguran, bahkan pemain judi. Itu kan dulu Pak, masa lalu. Sekarang aku yakin Mas Panji sudah berubah. Halah udahlah Pak, biarkan saja Mirna memutuskan pilihannya sendiri. Kan yang menjalani mereka toh Pak, timpal Bu Indah. Lalu Pak Dharma yang sudah kesal, beliau pun beranjak pergi masuk ke dalam rumah. Sementara Mirna dan ibunya masih duduk di ruang tamu. Saat itu, Mirna terlihat sangat lesu menundukkan kepalanya. Akan tetapi, Bu Indah mencoba untuk menenangkan Mirna. Sudah Nduk, kamu yang sabar ya. Aku harus sabar gimana Bu? Aku sama Mas Panji sama-sama cinta Bu. Ibu tahu Nduk, kamu tenang ya. Nanti perlahan siapa tahu bapakmu berubah pikiran dan merestui hubungan kalian. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Meskipun tidak direstui oleh Pak Dharma, akan tetapi Mirna dan Panji tetap melaksanakan pernikahannya. Setelah menikah, mereka tinggal di rumahnya Pak Dharma terlebih dahulu, sembari mencari rumah kontrakan nantinya. Saat sedang makan malam bersama, Panji mendapatkan hinaan dari mertuanya yang membuatnya sakit hati dengan perkataannya. Panji, kamu sudah dapat pekerjaan belum? Belum Pak. Kamu ini gimana sih? Kamu kan udah jadi suaminya anak saya. Kamu harus cari kerja dong. Katanya kamu mau bahagiain anak saya. Mana buktinya? Iya Pak, sabar. Aku juga lagi usaha cari kerja Pak, jawab Panji. Pak, jangan gitu dong, timpal Mirna. Panji, Mirna itu anak tunggal saya satu-satunya. Dia dari kecil tidak pernah kekurangan. Tapi lihat sekarang, dia sudah menikah denganmu dan hidupnya menderita. Kamu tidak bisa membahagiakan anak saya. Apa Bapak bilang Mir? Dia itu gak bisa apa-apa. Karena tidak kuat dengan ucapan mertuanya, Panji pun beranjak pergi dari ruang makan menuju ke kamar. Pak, sudah dong Pak, stop. Jangan nyalain Mas Panji terus, ucap Mirna sebelum beranjak pergi menyusul suaminya. Setelahnya Mirna menyusul Panji ke dalam kamar. Saat itu terlihat Panji sedang duduk termenung di dalam kamar sembari menghadap ke arah jendela. Segera Mirna menghampiri dan duduk di sampingnya. Mas, kamu jangan masukin ke hati ya ucapan Bapak tadi. Aku sakit hati Dek, selalu dihina dan diremehkan sama Bapak kamu. Iya aku tahu Mas, tapi kamu harus sabar. Kita gak boleh menyerah. Kita harus berjuang bersama membuktikan pada Bapak kalau kita ini bisa Mas, ujar Mirna sambil mengusap pelan pundak Panji. Saat itu Panji pun merasa sedikit tenang dengan ucapan istrinya. Oh iya, kita cari kontrakan saja ya besok. Besok Mas? Iya Dek, aku udah gak mau tinggal lagi di sini karena bisa-bisa stres aku setiap hari kalau di sini. Ya udah kalau itu mau kamu, tapi nanti kita bayarnya pakai apa Mas? Nanti aku akan coba cari kerjaan ya Dek, besok sekalian. Iya deh Mas, jawab Mirna sambil melemparkan senyum kepada suaminya. Keesokan paginya, Panji dan Mirna segera pergi untuk mencari kontrakan sekalian mau mencari pekerjaan. Mereka berboncengan naik motor ke desa lain karena Panji tidak mau mencari kontrakan yang masih dekat dengan rumah kedua orang tua Mirna. Keduanya tidak sarapan terlebih dahulu karena Panji ingin menghindari ucapan Bapak Mirna. Mas, kita beli sarapan dulu yuk. Saat itu sebelum mencari kontrakan, mereka mampir ke warung bubur ayam terlebih dahulu yang ada di pinggir jalan. Beberapa saat setelah selesai sarapan, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari kontrakan.
Keduanya melewati jalanan desa pelan-pelan sambil bertanya-tanya kepada warga desa sekitar mengenai rumah yang sedang dikontrakan. Saat itu kebetulan ada salah satu ibu-ibu yang sedang berjalan kaki. Mirna pun mencoba bertanya kepada ibu itu. "Bu, maaf, saya mau tanya." "Iya mbak, silakan, mau tanya apa?" "Di sini ada rumah yang mau dikontrakan gak ya?" "Oh ada mbak, kebetulan rumah saya yang lama." Kebetulan waktu itu ternyata Mirna bertemu dengan ibu pemilik kontrakan itu sendiri. "Mari saya antar mbak, mas." Mereka pun pergi bersama dengan ibu itu ke rumah kontrakan yang tidak terlalu jauh dari jalan itu. Sesaat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah yang akan dikontrakan. Panji dan Mirna melihat semua isi dalam rumahnya. Dan kesan pertama kali mereka melihat kontrakan itu langsung cocok karena rumahnya sangat luas dan juga nyaman serta bersih. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Sistem pembayarannya setiap 1 bulan sekali. "Gimana? Kamu suka sama kontrakannya, Dek?" "Iya mas, aku sudah cocok sama ini." "Ya udah kita ambil ya." Mirna pun menganggukkan kepala menjawab ucapan suaminya. Saat itu mereka akhirnya mengambil juga rumah kontrakan itu. Panji membayar langsung saat itu untuk bulan pertama, uang yang didapat dari hasil sisa pernikahan mereka waktu itu. Setelahnya mereka pun segera pulang untuk mengemasi barang-barang untuk dipindahkan besok ke rumah kontrakannya. Sesampainya di rumah, ternyata Pak Dharma sedang duduk di depan teras rumah. "Kalian dari mana?" "Ini Pak, kita habis nyari rumah kontrakan." "Dapat uang dari mana kalian pakai ngontrak segala? Nanti mau bayar pakai apa?" "Insya Allah nanti ada rezekinya Pak." Rezeki, kalian aja gak kerja dapat rezeki dari mana?" "Nanti juga Mas Panji cari kerja Pak." "Udah ayo masuk aja Dek." Dan saat mereka masuk ke dalam rumah, keduanya berpapasan dengan Bu Indah yang sedang membawakan minuman untuk Pak Dharma. "Kalian dari mana?" "Cari rumah kontrakan Bu." "Terus dapat?" "Alhamdulillah sudah dapat Bu." Singkat cerita, hari berikutnya Mirna dan Panji membawa semua pakaian yang sudah dikemasi menuju ke kontrakan barunya. Hari itu juga Pak Dharma dan Bu Indah ikut karena ingin melihat kondisi rumah kontrakannya. Akhirnya mereka pergi ke kontrakan naik mobil sekalian membawa barang-barang yang cukup banyak. Sementara Panji naik motor karena nantinya supaya biar tidak usah bolak-balik. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di rumah kontrakan. Semua barang-barang yang ada di dalam bagasi mobil diturunkan semua dan dibawa masuk ke dalam rumah. Pak Dharma yang melihat kontrakan menurutnya kecil dan kumuh itu langsung menyeletuk dan meremehkan anak dan mantunya. "Mir, kamu yakin mau tinggal di rumah kontrakan seperti ini?" "Emangnya kenapa Pak?" "Kontrakannya kecil kumuh kotor gini loh." "Ini loh luas Pak bagi kita berdua." "Panji, kamu ini gimana sih? Masa anak saya diajak hidup susah seperti ini?" "Bukannya saya mau membuat Mirna hidup susah Pak, tapi saya janji nanti pasti akan membahagiakan dia Pak dengan usaha saya sendiri," jawab Panji mantap. Akan tetapi Pak Dharma malah tertawa terbahak mendengar ucapan dari Panji. Sudah, kalian ini selalu saja bertengkar, gak capek apa? Mendingan ini bantuin Mirna beresin barang-barang, timpal Bu Indah. "Udahlah Bu, ayo kita langsung pulang aja. Bapak gak betah di sini," celetuk Pak Dharma. "Iya Bu, Ibu pulang aja sama Bapak, biar aku sama Mas Panji yang beresin," kata Mirna. Akhirnya saat itu juga kedua orang tuanya Mirna segera pulang ke rumah, sementara Panji dan Mirna membereskan barang-barang. Sore harinya, Panji jalan-jalan keliling desa sambil naik motor sekalian menyapa warga desa sekitar. Saat itu dia melewati jalanan yang kanan kirinya sawah, terlihat hijau segar sedap dipandang mata. Di sana ada salah satu warung, Panji pun mampir sekalian ngopi di sana. Di dalam warung itu, ada beberapa bapak-bapak yang sedang mengobrol. Ternyata bapak-bapak itu penjual kerupuk keliling. Panji mendengar obrolan mereka kalau di tempat kerja bapak-bapak itu masih butuh karyawan untuk berjualan kerupuk keliling. Saat itu Panji pun tertarik. Dia ikut nimbrung bertanya kepada bapak-bapak itu. "Maaf Pak, kalau boleh, apa saya bisa ikut kerja jualan kerupuk keliling?
Kebetulan saya butuh kerjaan, Pak. Oh, boleh banget, Mas. Besok datang aja ke tempat pembuatan kerupuk di Juragan Darso ya. Langit terlihat semakin gelap. Panji pun bergegas untuk pulang ke rumah, sekalian ingin memberitahu kepada Mirna kalau dia akan dapat kerjaan. Beberapa saat kemudian, Panji sampai di rumah. Dia pun dicecar pertanyaan oleh Mirna karena tadi pergi tidak bilang-bilang dulu. Mas, kamu dari mana aja sih? Udah maghrib kok baru pulang. Aku tadi keliling desa, Dek, nyari angin terus mampir bentar di warung. Kok nggak bilang dulu sama aku, Mas? Iya, maaf ya, Dek. Kamu kan masih tidur, pasti kecapean. Jadi aku nggak mau bangunin kamu. Oh iya, Dek, aku ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa, Mas? Besok aku mulai kerja. Ah, kerja apa, Mas? Kerja jualan kerupuk keliling, Dek. Tadi aku dengar pembicaraan bapak-bapak di tempat Juragan Darso, katanya sedang butuh karyawan. Alhamdulillah, Mas. Kamu gak malu kan, Dek, kalau aku jualan kerupuk keliling? Malu kenapa, Mas? Yang penting kan kerjaan kamu halal. Singkat cerita, dengan semangat pagi itu juga Panji bersiap untuk pergi ke tempat Juragan Darso. Tak lupa dia berpamitan kepada Mirna, sekalian meminta doanya agar dilancarkan segala urusannya. Aku berangkat dulu ya, Dek. Iya, Mas, semoga lancar ya. Beberapa saat kemudian Panji pun sampai di tempat pembuatan kerupuk Juragan Darso. Dia menemui Juragan Darso. Saat itu akhirnya Panji sudah mulai berjualan kerupuk keliling. Dia diberikan gerobak yang diletakkan di belakang motor untuk tempat kerupuknya. Dan nantinya dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan kerupuknya itu. Dia mulai berkeliling menjajakan kerupuk naik motor dari satu desa ke desa lainnya. Kerupuk-kerupuk, teriaknya untuk memanggil pembeli. Baru berangkat berjualan dagangannya itu sudah laku, ada yang beli. Itu membuat Panji semakin bersemangat untuk berjualan keliling. Hari pun semakin siang, terik sinar matahari siang itu sangat menyengat sampai ke ubun-ubun. Keringat bercucuran menetes di keningnya dan sesekali Panji menyekanya. Dia pun meneduh sejenak di bawah pohon besar untuk istirahat. Siang itu dia tidak makan siang karena dia tidak membawa uang sendiri. Mau makai uang dari jualan kerupuk hari itu tidak enak karena baru hari pertama dia bekerja. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Panji sedikit-sedikit bisa mengumpulkan uang dari hasil jualan kerupuknya itu untuk bayar kontrakan dan biaya kehidupan sehari-hari. Suatu ketika, saat sore hari, Pak Dharma dan Bu Indah datang ke kontrakan. Sementara Panji saat itu belum pulang kerja. Assalamualaikum, ucap Pak Dharma dan Bu Indah. Waalaikumsalam, Bapak, Ibu, silakan masuk. Bentar ya, aku buatin minum dulu ya, Pak, Bu. Saat itu juga segera Mirna beranjak ke dapur membuatkan minum untuk kedua orang tuanya. Silakan Pak, Bu, diminum. Panjinya mana, Mir? Tanya Pak Dharma. Mas Panji belum pulang kerja, Pak. Kerja? Dia sudah kerja sekarang. Baguslah kalau gitu. Emangnya dia kerja apaan? Jualan kerupuk keliling, Pak. Pak Dharma yang sedang menyeruput kopi buatan Mirna mendengar jawaban itu langsung menyeburkan kopi yang sudah ada di dalam mulut. Setelahnya secangkir kopi itu dihentakkan di atas meja. Apa kamu bilang, Mir? Jualan kerupuk keliling? Apa kata orang-orang nanti kalau tahu menantuku jualan kerupuk keliling? Emangnya kenapa, Pak? Apa salahnya, yang penting kan kerjanya halal? Timpal Bu Indah. Sesaat kemudian terdengar suara motor Panji yang terparkir di depan halaman rumah. Setelahnya Panji masuk ke dalam rumah, tidak lupa untuk mencium tangan kedua mertuanya. Pak, Bu, datang kapan? Panji, kamu yang benar aja. Masa iya jualan kerupuk keliling? Emangnya penghasilan jualan kerupuk keliling itu seberapa? Celetuk Pak Dharma. Ya memang gak seberapa, Pak. Tapi yang penting cukup untuk bayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Emangnya gak ada kerjaan lain apa selain jualan kerupuk keliling? Nyari kerjaan sekarang susah, Pak. Untungnya aja ini ada kerjaan. Karena yang penting halal, Pak. Mirna, emangnya kamu bahagia? Tanya Pak Dharma pada Mirna. Alhamdulillah bahagia kok, Pak.
Saat itu juga Pak Dharma segera mengajak Bu Indah untuk pergi dari rumah kontrakan Mirna. Singkat cerita, Mirna pun sedang hamil beberapa bulan lagi dan sebentar lagi Mirna akan melahirkan. Akan tetapi Panji belum punya tabungan untuk biaya lahiran nanti. Karena uang yang didapatnya dari hasil jualannya itu sangat ngepres dengan uang untuk bayar kontrakan dan juga kebutuhan sehari-hari. Bahkan waktu itu, uang yang sudah sempat ditabung untuk biaya lahiran terpaksa dipakai untuk servis motor karena rusak. Karena kalau tidak diservis malah nantinya Panji tidak berjualan kerupuk keliling, malah tidak dapat penghasilan. Dek, kamu kan sebentar lagi mau lahiran, nanti biayanya bagaimana ya? Kita pinjam uang sama bapak aja ya mas. Enggak lah dek, nanti bisa-bisa aku tambah dihina-hina mulu. Mau gimana lagi mas, kita kan gak ada tabungan. Udah gak apa-apa mas, besok kita ke rumah bapak dulu ya, pinjam uang. Panji pun menghela napas panjang mendengar ucapan istrinya. Pagi harinya mereka berdua pun segera beranjak ke rumahnya Pak Dharma untuk meminjam uang. Perut Mirna terlihat semakin membesar karena usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah kedua orang tua Mirna. Ada apa tumben banget kalian datang ke sini? Ini pak, aku kan mau lahiran. Boleh nggak kalau aku pinjam uang dulu pak buat biaya lahiran? Sudah bapak bilang Tondo, suami kamu itu nggak guna. Masa ya kamu mau lahiran aja, nggak nyiapin uang tabungan? Bukannya nggak nyiapin pak, tapi uangnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bayar kontrakan. Itu kan sudah papa bilang dari dulu, kamu jangan nikah sama Panji. Sekarang buktinya kamu sengsara kan hidupnya. Kamu sih tidak mau sama anak teman bapak yang kaya raya. Sudahlah pak, aku mau pinjam uang boleh atau enggak? Kalau enggak boleh ya enggak apa-apa, nanti aku pinjam ke orang lain saja. Timpal Mirna yang mulai emosi. Saat itu Pak Dharma pun segera bangkit masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang. Sesaat kemudian dia pun kembali dan memberikan uang kepada Mirna. Ya udah ini uangnya, gak usah dikembaliin. Kamu kan anak kesayangan bapak satu-satunya. Masa iya bapak gak ngasih? Tapi nanti aku akan tetap ngembaliin uangnya pak. Timpal Panji. Mau bayar pakai apa kamu Nabung aja gak bisa. Udahlah, kamu cerai aja sama Panji Mir. Astagfirullahaladzim pak, kenapa bapak malah ngomong seperti itu? Timpal Mirna. Aku nyaman hidup seperti ini pak sama Mas Panji, meskipun hidup kami pas-pasan, ucap Mirna. Aneh kamu ini, hidup pas-pasan kok dibilang nyaman. Udahlah pak, kita pamit pulang dulu, makasih. Setelah mendapat pinjaman dari bapaknya, Mirna dan Panji pun segera pulang ke rumah. Karena tidak mau penghasilannya hanya itu-itu saja, saat itu Panji menggunakan sebagian uang untuk lahiran buat modal beli kerupuk di tempat Juragan Darso karena dia sudah tidak ikut dengan Juragan lagi. Sehari-harinya Panji mencoba jualan di pasar, akan tetapi penghasilannya yang didapatnya itu segitu-gitu saja. Sampai suatu ketika Panji di lapak dagangannya hanya melamun karena tidak ada yang datang untuk membeli kerupuknya. Di samping lapaknya ada penjual sembako yang cukup ramai pembelinya. Dua orang yang ada di toko penjual sembako itu sedang asik ngobrol dan tak sengaja Panji mendengar semua obrolannya itu. Mereka sedang membicarakan soal tempat pesugihan. Tetangga dari salah satunya itu diduga sudah melakukan pesugihan di tempat keramat itu. Karena penasaran dan di dalam benaknya Panji merasa sudah bosan hidup miskin, bahkan sudah tidak nyaman dengan hinaan bapak mertuanya. Dia pun tergoda untuk melakukan pesugihan itu. Entah setan mana yang sudah merasuki hati dan pikirannya. Panji pun mendengarkan dengan seksama obrolan mereka mengenai alamat tempat keramat itu. Dia sepertinya tahu alamat yang sudah diucapkan oleh orang itu. Dan besoknya dia berniat akan pergi ke tempat keramat itu. Saat itu mumpung lapaknya sepi, dia pun mengemasi semua dagangannya dan beranjak segera pulang. Sesampainya di rumah, Mirna bertanya-tanya, "Mas, masih siang kok sudah pulang?" "Iya dek, aku mau siap-siap." "Siap-siap apa mas?" "Besok aku mau pergi keluar kota ke rumah teman lamaku." "Mau ngapain mas?" "Aku mau pinjam uang buat tambah modal dulu jualan kerupuk, sama buat biaya lahiran kamu.
Kan kemarin yang dipinjam bapak sudah aku pakai sebagian buat kulakan kerupuk di Juragan Darso. Tapi gak lama kan mas? Enggak kok dek. Saat itu Panji terpaksa berbohong karena tidak mau Mirna tahu apa yang sedang akan dilakukannya. Padahal dia mau pergi ke tempat keramat, bukan pergi keluar kota. Singkat cerita, esok paginya Panji sudah bersiap-siap. Dia sudah membawa tas hitam besar yang digendongnya dan memulai menghidupkan mesin motornya. Tidak lupa dia berpamitan kepada Mirna terlebih dahulu sebelum berangkat. Aku berangkat dulu ya dek, kamu di rumah jaga diri. Iya mas, kamu juga hati-hati ya. Segera Panji mengendarai motornya dengan laju sedang menuju ke alamat yang dibicarakan ibu-ibu kemarin. Dia melewati jalanan setapak bebatuan di tengah hutan. Karena jalannya bebatuan, Panji pun mengendarai dengan pelan. Kanan kirinya banyak sekali pepohonan dan semak-semak belukar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sampai juga di rumah yang ada di tengah hutan. Rumah yang terbuat dari anyaman bambu terlihat sepi dan asri. Segera Panji pun menghampiri ke rumah kuncen itu. Terlihat rumahnya tertutup. Segera Panji mengetuk pintu rumahnya. Dan beberapa saat kemudian muncullah sosok seorang laki-laki parubaya yang membukakan pintu itu. Beliau ini merupakan kuncen di tempat keramat itu. Ada apa ini? Ayo masuk dulu ke dalam, ucap Ki Saryo Wijoyo. Segera saat itu Panji pun masuk ke dalam rumahnya Ki Saryo Wijoyo. Mereka duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Jadi saya kesini mau mencari pesugihan Ki. Saya sudah bosan hidup miskin dan selalu dihina sama mertua. Tidak hanya pengen hidup sejahtera Ki, saya juga mau mertua yang selalu menghina saya itu lumpuh. Ki Saryo Wijoyo pun tertawa mendengar penjelasan dari Panji. Apa kamu yakin dengan segala resiko nantinya? Saya yakin Ki, seyakin-yakinnya. Saya sudah benar-benar bosan hidup seperti ini terus Ki. Tapi itu ada syaratnya. Apa syaratnya Ki? Kamu harus cari ayam hitam sekarang untuk ritual nanti malam. Sekarang Ki? Lalu Ki Saryo Wijoyo menganggukkan kepala menjawab pertanyaan Panji. Saat itu Panji langsung bergegas pergi dari rumahnya Ki Saryo Wijoyo mencari ayam hitam yang sudah diperintahkan. Akhirnya Panji pun melewati jalanan setapak bebatuan lagi menuju ke perkampungan. Saat itu Panji langsung bertanya kepada warga sekitar. Maaf Pak, saya mau tanya, Bapak tahu yang jualan ayam hitam gak? Wah Mas, maaf saya kurang tahu, coba cari di pasar saja. Oh ya sudah Pak, kalau gitu makasih ya. Segera Panji pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar yang letaknya cukup jauh. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di pasar. Panji langsung menghampiri tempat penjual ayam mencari ayam hitam yang dibutuhkannya itu. Pak, saya mau beli ayam hitamnya, ada nggak? Oh ada Mas, kebetulan tinggal satu. Ya sudah, saya ambil Pak. Akhirnya dia mendapatkan juga ayam hitam yang dicari olehnya. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, segera dia pulang ke rumahnya Ki Saryo Wijoyo. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Panji akan mulai melakukan ritual dipandu oleh Ki Saryo Wijoyo. Sebelum melakukan ritual di bawah pohon besar beringin yang ada di belakang rumahnya Ki Saryo Wijoyo, Panji harus mandi kembang 7 rupa terlebih dahulu. Saat itu Ki Saryo Wijoyo sudah menyiapkan air kembang 7 rupa di sumur belakang rumahnya. Panji pun segera melepas bajunya dan hanya memakai kolor saja. Ki Saryo Wijoyo menggulurkan perlahan air kembang itu ke tubuh Panji sembari membacakan mantranya. Tiba-tiba saat sedang dimandikan, ada hembusan angin kencang datang membuat merinding bulu kuduk berdiri semua. Hawa dingin merasuk ke dalam tulang. Entah kenapa angin itu datang sangat kencang sekali membuat dedaunan berterbangan. Sementara itu, Ki Saryo terlihat biasa saja. Beliau terus fokus memandikan Panji sambil mulutnya terus berkomat-kamit membacakan mantranya. Beberapa saat kemudian, ritual mandi itu pun sudah selesai. Mereka kembali lagi masuk ke dalam ruangan ritual untuk pemanggilan sosok penunggu ringin alas itu, supaya nantinya Panji dapat berkomunikasi langsung dengan sosok itu. Panji duduk di hadapan Ki Saryo yang sudah mulai membakar kemenyan. Di atas sudah ada beberapa sesajen seperti kembang 7 rupa, kelapa muda, juada pasar, dan juga yang lain-lain.
Asap kemenyan sudah mulai mengepul. Kisario mulai merapalkan mantranya. Mulutnya terus berkomat-kamit. Panji yang melihat Kisario merapalkan mantra itu bergidik ngeri. Apalagi saat itu hembusan angin kencang datang kembali dan masuk ke dalam ruangan ritual. Jendela ruangan ritual itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Yang membuat Panji kaget lagi, lampu ruangan itu seketika padam. Ruangan pun menjadi gelap, hanya ada asap yang mengepul. Saat itu, tiba-tiba saja ada asap tebal yang berada di samping tubuh Kisario. Asap tebal itu merupakan kedatangan sosok penunggu ringin alas tersebut. Kisario langsung berkomunikasi dengan sosok itu. Panji gemetaran meskipun tidak melihat wujudnya seperti apa. Jantungnya berdebar kencang, napasnya terasa memburu. Dan setelah selesai berbicara dengan sosok itu, kemudian sosok itu pergi menghilang entah kemana. Sementara lampu di dalam ruangan itu yang tadinya padam, sekarang sudah menyala setelah sosok itu sudah pergi entah kemana. Usai melakukan ritual, Panji dan Kisario akan pergi ke tempat ritual selanjutnya, yang mana tempatnya berada di alas belakang rumah Kisario. Saat itu Panji berjalan bersama dengan Kisario menuju ke pohon gede yang cukup jauh letaknya meskipun berada di belakang rumah Kisario. Mereka berjalan melewati jalanan setapak di tengah hutan yang masih bebatuan. Jalanan yang dilewatinya sangat gelap, untuk penerangannya Kisario hanya membawa obornya. Sementara Panji membawa beberapa sesajen dan juga ayam hitam yang tadi siang dibelinya di pasar. Tiba-tiba Panji mendengar ada suara langkah kaki yang seperti mengikuti dari arah belakang. Akan tetapi saat dia akan menoleh ke belakang, langsung dicegah oleh Kisario Wijoyo. Jangan nengok ke belakang, lanjutkan jalanmu saja. Akhirnya Panji nurut dan terus melanjutkan perjalanannya. Meskipun begitu sebenarnya dia masih penasaran. Saat itu jantungnya berdegup kencang, napasnya terasa memburu. Akan tetapi beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di pohon ringin gede itu. Mereka kemudian masuk ke dalam pohon beringin gede itu yang berongga sangat besar. Di dalam rongga pohon gede itu sangat gelap sekali. Untungnya Kisario membawa obor sebagai penerangan di dalam rongga pohon itu. Saat itu sesajen diletakkan di dalam pohon gede itu bersama dengan kemenyan yang tidak lupa ada ayam hitam untuk ritual nantinya. Panji disuruh Kisario untuk duduk bersila di hadapan sesajen itu. Dia tidak boleh makan, minum, dan tidur malam itu juga. Ingat, jikalau nanti kamu ada gangguan, jangan sampai kamu menoleh. Dan kamu jangan makan, minum, apalagi tidur. Baik, Ki. Saat itu Kisario mulai membakar kemenyan. Asap kemenyan pun mulai mengepul memenuhi dalam rongga pohon itu. Kisario yang memimpin ritual sambil merapalkan mantranya, sementara Panji duduk berhadapan dengan Kisario. Hembusan yang kencang saat itu tiba-tiba datang masuk ke dalam rongga pohon tersebut, membuat suasana semakin mencekam. Apalagi beberapa kelelawar berterbangan datang entah dari mana asalnya. Panji merinding bergidik ngeri, apalagi melihatnya banyak kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan Kisario terlihat biasa saja, tidak menghiraukan adanya kelelawar itu. Beliau tetap fokus merapalkan mantranya. Tiba-tiba saja, Panji mendengar ada suara harimau yang mengaum di belakang tubuhnya. Suara itu membuat Panji gusar. Akan tetapi, dia ingat dengan ucapan Kisario untuk tidak melihat ke arah belakang jika ada gangguan. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Panji karena takut dengan suara harimau yang mengaum tersebut. Sesaat kemudian, suara harimau yang mengaum itu sudah pergi, tidak terdengar lagi. Dia pun tidak takut, tapi kali ini Panji dikejutkan dengan suara tapakan kaki yang sangat besar dan berat di belakang tubuhnya. Sampai di dalam rongga pohon gede itu bergetar semua. Tubuh Panji dan Kisario ikut bergetar. Seketika di dalam menjadi sangat gelap, dari sebelumnya ada penerangan obor. Ternyata yang datang dan berdiri di belakang tubuh Panji itu adalah sosok yang tinggi besar berbulu lebat hitam dengan gigi yang taring panjang dan tajam. Seketika saat itu di dalam rongga pohon Panji mencium bau busuk seperti bangkai yang menyeruak ke dalam hidungnya. Akan tetapi dia tidak boleh menoleh ke belakang. Tubuhnya Panji langsung gemetaran. Namun setelahnya sosok itu pergi menghilang dengan sendirinya entah kemana. Setelahnya Kisario meminta Panji untuk memegangi ayam hitam akan disembelih untuk mengundang sosok penunggu agar datang ke sana.
Cepat kamu pegang ayam hitam ini. Segera Panji memegangi ayam hitam itu dan Kisario pun mulai memotong leher ayam itu dengan pisau yang tajam yang sudah dibawa dari rumah. Darah pun mengalir sangat banyak ke tanah setelah sudah disembelih. Beberapa saat kemudian, angin kencang mulai datang lagi. Kali ini hembusan angin itu disertai dengan bau aneh yang masuk. Terlihat asap tebal datang dalam pohon itu dan cahaya yang memancar seketika. Perlahan asap itu menghilang dan terlihatlah sosok penunggu pohon ringin alas itu. Namanya Rirastri. Sosoknya berwujud sosok wanita raksasa memakai kebaya berwarna hijau dengan lehernya yang panjang seperti jerapah dan wajahnya yang rusak. Sosok Nyirastri datang menghampiri Kisario dan Panji. Panji yang melihat sosok itu sontak kaget dan terkejut karena baru kali ini dia melihat sosok yang wujudnya menyeramkan seperti itu. Ritual saya terima. Apa maumu wahai manusia? Katakan Panji, apa yang kamu inginkan? Suruh Kisario. Lalu segera Panji mengatakan semua yang diinginkan olehnya kepada Nyirastri. Saya mau hidup sejahtera dan juga berkelimang harta, Nyi. Dan saya ingin mertua saya lumpuh. Baik, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Apa syaratnya, Nyi? Syaratnya adalah nanti saya akan memasukkan demit abdiku ke dalam tubuhmu untuk mencari tumbalnya sebagai bayaran kekayaan yang kamu dapat. Nanti setiap malam Jumat Kliwon, abdi saya akan masuk ke dalam tubuhmu. Baik, Nyi, saya terima syaratnya. Baguslah kalau kamu setuju. Setelahnya Kisario merapalkan mantranya. Hembusan angin kencang datang lagi dan saat itu sosok Nyirastri pergi menghilang dari tempat itu. Ritual pun sudah selesai. Keduanya segera pulang ke rumah Kisario. Mereka melewati jalanan setapak seperti saat pertama mereka berangkat. Jalanan masih gelap. Mereka melewati jalanan tengah hutan hanya dengan penerangan sinar rembulan karena obor yang dibawanya tadi sudah tidak bisa digunakan. Di dalam hutan itu sangat sunyi dan gelap sekali. Hanya terdengar suara hewan yang saling bersahutan. Suara hewan yang saling bersautan itu seperti katak, jangkrik, dan juga serangga hutan lainnya. Beberapa saat kemudian, Panji dan Kisario Wijoyo pun akhirnya sampai juga di rumahnya Kisario. Sesampainya di rumah, Panji pun diberikan mantra oleh Kisario untuk nantinya dia melakukan aksinya saat mencari tumbal saat malam Jumat Kliwon. Bawalah mantra ini dan hafalkan. Baca saat kamu sedang mencari tumbal pada saat malam Jumat Kliwon. Baik, Ki, terima kasih. Setelahnya saat itu juga Panji pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Pagi itu juga dia mengendarai motornya melewati jalanan setapak bebatuan. Beberapa jam kemudian Panji pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan sesampainya di rumah dia langsung ditanyai oleh istrinya. Mas, gimana? Kamu sudah dapat pinjaman uang? Iya udah dek, kamu tenang aja ya. Jawabnya berbohong. Karena capek semalaman belum tidur, siang itu pun Panji langsung tidur sampai sore hari. Singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon, Panji akan mulai aksinya tepat tengah malam. Panji baru keluar rumah karena menunggu Mirna tertidur pulas terlebih dahulu. Tidak lupa Panji menggunakan topeng agar aksinya tidak dikenali oleh warga yang lain. Sebelum melakukan aksinya, Panji merapalkan mantranya terlebih dahulu yang waktu itu diberikan oleh Kisario. Saat itu, dia sudah berada di tempat yang sepi ketika merapalkan mantranya. Bumi jagat royo, bondo dunya sedaya teko kanggo urip mulya, mendak teko mendak lunga, ojo obah ojo pola yen udu ingsun kang obahke. Seketika hembusan angin kencang datang, seketika tubuh Panji gemetaran, itu tandanya sosok demit abdi dari Nyirastri telah masuk ke dalam raga Panji. Setelahnya Panji berangkat keliling kampung untuk mencari mangsanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja dia melihat ada seorang bapak-bapak tengah berjalan kaki di pinggir jalan sendirian. Segera Panji pun memenggal kepalanya oleh sosok demit yang mengambil alih tugasnya. Sebelumnya bapak-bapak itu mendengar ada suara langkah kaki di belakang tubuhnya. Akan tetapi saat dilihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan sesaat kemudian beliau mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Hembusan angin kencang datang membuat suasana jalanan malam itu semakin mencekam.
Bulu kuduknya merinding berdiri semua. Dan saat itu seketika Pak Anto ambruk pingsan setelah sosok Panji datang memenggal kepala Pak Anto. Pak Anto, nama bapak itu. Namun jasad atau raganya masih utuh di sana. Hanya saja sukma dari Pak Anton telah dibawa sosok Demit Abdi Nyi Rastri untuk dibawa ke istana Nyi Rastri. Setelah selesai melakukan ritual pada malam itu, Panji tiba-tiba sudah berada di dalam rumahnya. Sementara Pak Anto yang merupakan tetangganya itu sudah tewas di pinggir jalan tergeletak. Keesokan paginya, ada salah satu warga yang lewat di jalanan itu melihat Pak Anto tergeletak di pinggir jalan. Wajahnya sudah pucat, tubuhnya bau busuk seperti mayat yang sudah berhari-hari. Astagfirullahaladzim, tolong. Saat itu segera dia meminta tolong kepada para warga yang lain. Sesaat kemudian beberapa warga pun yang mendengar teriakannya itu pun segera datang menghampiri. Sebagian ada yang ke rumah istrinya untuk mengabari kalau Pak Anton sudah meninggal dunia. Ini Pak Anto kenapa Pak? Tanya warga lain. Saya juga tidak tahu Pak. Tadi saat saya lewat, saya lihat Pak Anto sudah terkapar seperti ini. Apa jangan-jangan semalam ada begal ya? Timpal yang lain. Masa desa kita ada begal sih Pak? Ucap yang lain. Saat itu juga segera jasad Pak Anto dibawa pulang ke rumah. Kematiannya dianggap misterius karena Pak Anto diduga tidak memiliki riwayat sakit apapun. Kalaupun dibegal juga tidak ada bekas luka sama sekali pada tubuh Pak Anto. Karena penasaran, Bu Anto pun memanggil dokter datang ke rumah untuk memeriksa jasad Pak Anto. Setelah diperiksa oleh dokter, beliau mengatakan kalau Pak Anto diduga telah terkena serangan jantung dan angin duduk yang membuatnya meninggal dunia secara mendadak. Sementara di sisi lain, Panji pagi itu yang membuka lemari kamarnya terkejut ketika melihat di dalam lemarinya itu sudah ada banyak tumpukan uang di sana. Akhirnya aku bisa kaya raya, ucapnya sambil tertawa. Aduh mas, sakit. Saat Panji sedang bahagia karena mendapatkan banyak uang setelah melakukan ritualnya itu, tiba-tiba saja dia mendengar Mirna merintih kesakitan di depan. Mirna, segera dia beranjak pergi ke depan melihat apa yang terjadi dengan istrinya. Saat itu Mirna terpeleset di lantai waktu sedang mengepel lantainya. Segera Panji menolong Mirna, akan tetapi ternyata terlihat dari selangkangan Mirna mengeluarkan banyak darah. Panji pun saat itu segera membawa Mirna ke rumah sakit. Sebelumnya dia menelpon kedua orang tua Mirna terlebih dahulu supaya membawa mobil karena Panji belum punya mobil sendiri. Dan sesampainya di rumah sakit, segera Mirna ditangani oleh dokter. Sementara Panji terlihat sangat cemas dan khawatir jalan mondar-mandir. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan Mirna. Itu artinya anak Panji dan Mirna sudah lahir. Panji pun merasa lega dan sangat senang sekali. Saat itu segera Panji dan kedua orang tua Mirna masuk ke dalam untuk melihat bayinya itu. Panji, kamu sekarang sudah punya anak. Ingat, kebutuhan kamu semakin banyak. Jangan sesekali menyepelekan. Masa iya saya semua yang harus memenuhi kebutuhan cucu saya? Ucap Pak Dharma seketika. Akan tetapi saat itu Panji hanya diam saja, tidak menjawab ucapan mertuanya. Namun dia menatap dengan sinis. Dasar tua bangka. Lihat aja sebentar lagi kamu juga bakal lumpuh. Batin Panji sambil natap sinis Pak Dharma. Saat itu Panji dan Mirna sangat bahagia karena memiliki anak perempuan yang cantik. Setelah itu Panji langsung mengembalikan uang kepada Pak Dharma yang kemarin dipinjam oleh si Mirna. Ini Pak uangnya yang waktu itu aku sama Mirna pinjam. Makasih ya Pak. Dapat uang dari mana kamu? Ada rezeki. Udah ambil aja Pak. Akhirnya Pak Dharma pun menerima uang yang diberikan oleh Panji. Singkat cerita, Mirna dan anaknya pun sudah diperbolehkan untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah saat malam hari, anaknya nangis terus, membuat Mirna kewalahan. Nangisnya semakin kencang dan tiba-tiba saja saat Mirna tengah menimang-nimang anaknya, dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas dan saat itulah Nindi semakin kencang nangisnya. BTW, Nindi adalah nama dari anak Mirna dan Panji. Sementara saat itu Panji sudah tidur pulas. Padahal sudah dibangunkan, tapi tetap saja tidak bangun-bangun. Untungnya beberapa saat kemudian akhirnya Nindi sudah dapat tertidur pulas.
Karena kebelet buang air kecil, Mirna pun segera beranjak pergi ke kamar mandi. Namun saat dia berjalan menuju ke toilet, Mirna tiba-tiba saja mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Baunya seperti bau bangkai tikus. Bau apa ini? Kok kayak bau bangkai tikus ya? Tapi Mirna tidak menghiraukan karena dia sudah kebelet dari tadi. Dan saat di dalam kamar mandi, Mirna mendengar ada suara dari ruangan tengah. Tepatnya di samping, seperti ada orang yang mengetuk dinding dengan palu. Karena penasaran, Mirna pun mempercepat buang air kecilnya dan pergi ke ruangan samping kamar mandi. Mirna membuka pintu ruangan yang ada di samping kamar mandi itu. Ruangan itu adalah kamar yang dikontrakan namun tidak terpakai karena mereka menggunakan kamar satunya. Saat ruangan itu dibuka, ternyata tidak ada apa-apa di sana, kosong melompong. Namun saat Mirna menutup kembali pintu ruangan itu, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang tadi didengarnya. Seketika Mirna merinding, bulu kuduknya berdiri semua, apalagi waktu sudah tengah malam. Saat itu Mirna pun segera kembali ke dalam kamarnya karena ketakutan. Sementara di sisi lain, Pak Dharma merasa gusar tidak bisa tidur. Pak Dharma berniat akan turun ke lantai bawah untuk mencari angin meskipun sudah tengah malam. Bangunan rumah Pak Dharma dan Bu Indah berlantai 2 dan rumah itu ditinggali hanya 2 orang saja. Pak Dharma merupakan juragan sawah, jadi dia setiap harinya laya-laya di rumah karena sudah ada orang kepercayaannya yang mengurus semua sawah milik Pak Dharma. Malam itu saat menuruni tangga, perlahan-lahan tiba-tiba saja Pak Dharma terpeleset, entah ada air dari mana di lantai tersebut dan mengakibatkan licin hingga akhirnya Pak Dharma jatuh ke bawah. Sontak kemudian Pak Dharma pun berteriak kesakitan. Beliau tergelincir sampai ke lantai bawah. Kakinya terasa sangat sakit sekali, membuat Pak Dharma merintih kesakitan. Untungnya saat itu Pak Dharma teriak kencang dan Bu Indah pun mendengar dan dia pun segera menghampiri Pak Dharma. Ya Allah, Bapak, ucap Bu Indah. Segera Bu Indah langsung menghubungi Mirna memberitahu tentang bapaknya yang jatuh dari tangga. Mirna yang baru sampai di kamar mendengar HP-nya berdering. Segera diarahi HP-nya dan melihat notif ternyata dari ibunya. Ibu, kenapa ya malam-malam nelpon? Gumam Mirna. Assalamualaikum Bu, ada apa? Waalaikumsalam nak. Loh, ibu kok nangis? Kenapa Bu? Bapak kamu Dok. Bapak kenapa Bu? Bapak kamu jatuh dari tangga. Ini pingsan Dok. Kamu kesini ya sekarang. Setelahnya Mirna memutus sambungan telepon dengan ibunya dan segera membangunkan Panji yang sudah tertidur. Mas, bangun Mas, ucap Mirna sembari menepuk pundak Panji. Ada apa sih Dek? Mas, bangun Mas. Ayo Mas, kita ke rumah Bapak. Bapak jatuh dari tangga Mas. Ya udah biarin aja sih, celetuk Panji. Kok kamu gitu sih Mas? Seketika Panji teringat kalau dia harus pura-pura baik kepada mertuanya dan saat itu dia pun mau untuk pergi ke rumah Pak Dharma. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumahnya Pak Dharma dan segera beliau dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Pak Dharma. Sesampainya di rumah sakit, Pak Dharma dinyatakan lumpuh tidak bisa berjalan. Saat itu Panji merasa puas dan senang karena akhirnya rasa sakit hatinya itu terbalaskan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Panji sudah bisa membuat toko kerupuk. Sekarang dia menjadi juragan kerupuk di desanya. Usaha kerupuknya sangat maju. Dia memiliki banyak karyawan yang bekerja berjualan keliling menjualkan kerupuk Panji. Bahkan Panji dan Mirna sudah bisa membuat rumah sendiri dan kini rumahnya sangat mewah dan juga berlantai 2. Bahkan di dalam garasinya terdapat mobil dan motor mewah yang terparkir di sana. Selama ini Mirna tidak tahu kalau Panji sudah melakukan pesugihan. Yang Mirna tahu Panji dapat modal dagang dari pinjaman temannya yang waktu itu katanya pergi ke luar kota. Semenjak saat itu, kedua orang tuanya Mirna sudah tidak lagi menghina dan meremehkan Panji karena Pak Dharma sudah tidak bisa apa-apa. Malah harta Pak Dharma lama-kelamaan semakin menipis untuk biaya berobat, apalagi untuk membayar para karyawannya. Meskipun begitu, Panji masih tetap membantu mertuanya karena manut dengan istrinya. Dia juga tidak mau mertuanya itu curiga.
Suatu ketika Pak Dharma yang hanya bisa berbaring di dalam kamarnya, dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas. Setelahnya bayangan hitam itu berada di pojok kamarnya dan perlahan bayangan berubah wujud menjadi sosok genderuwo dengan badan tinggi besar dengan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Pak Dharma. Seketika beliau pun berteriak kencang melihat sosok itu. Akan tetapi Bu Indah tidak mendengar teriakannya. Karena tidak kuat melihat sosok itu, Pak Dharma pun akhirnya ambruk pingsan saat itu juga. Pak Dharma pun tiba-tiba saja berada di sebuah istana yang mewah. Di sana dia bertemu dengan banyak orang. Akan tetapi semua wajahnya pucat dan menderita semua. Banyak juga sekali potongan tubuh manusia yang dijadikan tangga, bahkan dijadikan hiasan yang sudah dicincang-cincang dan dipajang di dinding istana itu. Pak Dharma yang melihat penampakan itu rasanya ingin muntah, karena di sana baunya sangat amis dan juga hanyir darah. Tidak hanya itu, beliau juga melihat ada orang yang tengah disiksa dengan rantai besi dan berbagai macam siksaan lainnya. Saat itu, tiba-tiba saja Pak Dharma didatangi oleh sosok wanita dengan wajah hancur, lehernya panjang menggunakan kebaya. Sosok itu ternyata Nyi Rastri yang menghampiri Pak Dharma. Wahai manusia, selamat datang di istanaku, ucap Nyi Rastri. Kamu akan menjadi budakku di sini. Tidak, teriak Pak Dharma. Beliau pun berjalan mundur ke belakang menghindari Nyi Rastri. Entah kenapa saat itu Pak Dharma tidak lumpuh, dia bisa berjalan kembali. Suara tawa sosok Nyi Rastri terdengar menggelegar di dalam istana itu. Setelahnya Pak Dharma pun tersadar dari tidurnya. Seketika Pak Dharma terperanjat dan berteriak kencang saat sadar. Alhamdulillah, Bapak sudah sadar, ucap Bu Indah yang ada di sampingnya. Saat bangun Pak Dharma kebingungan karena di dalam kamarnya sudah ada banyak orang yang tengah mendoakan Pak Dharma. Ada Mirna juga di sana. Ternyata semuanya mendoakan Pak Dharma karena sudah 1 minggu ini Pak Dharma tidak sadar. Iya, Pak Dharma mati suri, padahal perasaan Pak Dharma baru saja sebentar di dalam istana itu dan di dalam pingsannya itu. Pak Dharma masih terlihat kebingungan, belum sepenuhnya sadar. Segera saat itu Bu Indah membuatkan teh hangat untuk Pak Dharma. Ini Pak, diminum dulu biar tenang. Pak Dharma pun menegak segelas teh hangat itu. Bu Indah merasa lega karena suaminya sudah sadar. Saat itu mereka tidak menanyakan kepada Pak Dharma terlebih dahulu karena belum pulih kesadarannya. Singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon. Tengah malam seperti biasanya Panji akan melakukan aksinya untuk mencari tumbal kembali. Dia menggunakan topeng terlebih dahulu dan berangkat saat istri dan anaknya sudah tidur lelap. Sebelumnya Panji merapalkan mantranya terlebih dahulu saat akan mencari mangsa. Mulutnya mulai berkomat-kamit dan mempersiapkan diri. Dan sesaat kemudian, hembusan angin kencang datang membuat pohon bergoyang-goyang ke sana kemari. Itu tandanya sosok abdi dari Nyi Rastri sudah datang dan siap untuk masuk ke dalam raganya Panji. Setelah sosok itu masuk ke dalam raganya, dia pun mulai berjalan mencari mangsanya. Panji berjalan, namun cara berjalannya tidak seperti manusia biasanya karena sudah diambil alih oleh sosok abdi dari Nyi Rastri di dalam raganya. Dia berjalan sangat cepat sekali, sehingga baru beberapa langkah saja sudah sampai jauh. Malam itu ada salah satu wanita perawan yang baru pulang kerja. Dia berjalan sendirian melewati jalanan yang sepi, dan kebetulan Nyi Rastri meminta tumbal darah perawan. Saat itu juga sosok abdi yang ada di dalam raga Panji langsung mengintainya. Sebelumnya wanita itu tidak langsung dipenggal kepalanya, akan tetapi dibawa ke dalam kebun yang ada di pinggir jalan yang mereka lewati itu. Gadis itu dibawa ke dalam kebun. Dia mencoba untuk berteriak namun tidak bisa karena mulutnya ditutup kencang oleh Panji. Diam! Hembusan kencang datang malam itu, membuat suasana di kebun menjadi mencekam. Setelahnya gadis itu akhirnya pingsan juga. Tubuhnya terkulai lemas. Ternyata sosok abdi yang ada di dalam raga Panji itu ingin menyetubuhi wanita itu untuk dihisap darahnya. Saat itu Panji yang diambil alih oleh sosok itu langsung melakukan persetubuhan dengan paksa dan perlahan menyesap darah wanita perawan itu lewat lehernya.
Dan setelah darah perawan itu telah dihisap, kemudian segera sosok itu memegal sukma kepalanya wanita itu. Dan saat itu sosok Abdi yang ada di dalam raga Panji tiba-tiba keluar begitu saja dari dalam tubuhnya, membawa arwah kepala korban tersebut. Seketika Panji pun tersadar. Dia terkejut karena berada di dalam kebun itu bersama dengan wanita yang sudah tidak tersadarkan diri terkapar di tanah. Panji pun mengecek denyut nadi wanita itu, dan setelah dicek ternyata wanita itu sudah tidak bernyawa. Karena takut, Panji melihat ke sekeliling dan segera kabur dari tempat itu. Panji pun akhirnya berhasil juga sampai di rumah dengan selamat tanpa ada yang melihatnya. Keesokan harinya, pemilik kebun itu yang akan berkebun sontak terkejut melihat ada jasad wanita di sana, dan entah kenapa baunya sangat busuk sekali padahal baru meninggal semalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lalu Pak Rusli, pemilik kebun itu langsung berteriak meminta tolong agar para tetangganya untuk datang. Tolong, tolong. Beberapa saat kemudian para tetangga dan warga yang lain pun datang ke kebunnya Pak Rusli. Ada apa, Pak? Itu, Pak, ada mayat wanita. Astagfirullahaladzim, cepat panggil kepala desa dan juga pihak yang berwajib. Saat itu salah satunya pun menghubungi pihak berwajib dan juga memanggil kepala desa. Setelahnya polisi melakukan identifikasi, dan setelah diperiksa diduga wanita itu telah mengalami pelecehan dan pemerkosaan menurut pihak kepolisian. Namun anehnya tidak ada luka sama sekali di bagian tubuhnya. Saat itu segera korban dibawa ke rumah orang tuanya. Orang tuanya yang mengetahui itu langsung menangis histeris karena anaknya diperlakukan seperti itu oleh orang. Warga desa pun geger dengan penemuan wanita itu. Menurutnya sangat misterius. Sementara di sisi lain, pagi itu Panji mengecek ke dalam lemarinya. Saat dibuka, di dalam lemarinya itu sudah banyak sekali tumpukan uang. Dan Panji berniat akan menggunakan uang itu untuk membuka cabang toko kerupuknya. Singkat cerita, Panji sudah bisa membangun toko kerupuk yang lebih modern di kota tempatnya sebagai pusat oleh-oleh. Semakin kaya dan semakin sukses usahanya itu, dia sudah tidak mendapatkan hinaan dan diremehkan oleh mertuanya lagi. Karena Pak Dharma sekarang sudah tidak bisa apa-apa, apalagi hartanya sudah semakin menipis. Beberapa bulan kemudian, Panji sudah beberapa kali melakukan aksinya mencari tumbal dan sekarang dia pun harus mencari tumbal lagi karena tibalah malam Jumat Kliwon selanjutnya. Malam itu, Nindi anaknya selalu menangis rewel sehingga Mirna pun tidak bisa tidur. Dia menimang-nimang anaknya mencoba menenangkan. Akan tetapi, Nindi seperti melihat sesuatu di dalam rumahnya karena dia selalu nunjuk ke arah pojok ruang tengah dan setelahnya dia nangis kejer. Sesaat kemudian Panji datang menghampiri Mirna yang sedang menimang-nimang Nindi. Mas, kamu mau kemana? Ada urusan bentar, Dek. Tapi Mas, ini Nindi nangis terus loh. Ya kamu uruslah, Dek. Udah, aku pergi dulu. Karena tidak mau melewatkan aksinya itu untuk mendapatkan tumbal, Panji pun terpaksa harus tetap berangkat meskipun ada istrinya yang belum tidur. Panji akhirnya menggunakan motor tidak jalan kaki seperti biasanya agar Mirna tidak curiga dengannya. Beberapa saat kemudian, Panji sampai juga di tempat yang sepi di duku sebelah. Motornya diletakkan di pinggir jalan begitu saja. Sebelum mencari target seperti biasanya, Panji membacakan mantranya terlebih dahulu memanggil Abdi dari sosok Nyi Rastri. Sesaat tembusan angin kencang datang, tubuh Panji pun bergetar karena sosok itu telah masuk ke dalam raganya. Dia pun langsung berjalan kaki untuk mencari mangsa selanjutnya. Saat itu, di pinggir jalan ada sebuah warung kopi, terlihat sangat sepi. Bu Kokom yang duduk di dalam warung tiba-tiba merasakan hawa merinding karena tiba-tiba saja merasakan ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam warungnya tersebut. Tapi hembusan angin itu kali ini rasanya tidak seperti biasanya. Bulu kuduk Bu Kokom berdiri semua, suasananya pun hening dan sepi sekali. Kok gini ya hawanya, tidak seperti biasanya. Sementara Panji berjalan menuju ke warung karena sosok Abdi sudah mengincar Bu Kokom untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Di sisi lain, Pak Ustadz Soleh malam itu sedang berkeliling desa untuk mencari kebenaran soal laporan dari para warga yang resah usai ditemukannya korban yang meninggal secara misterius.
Pak Soleh yang merupakan orang pintar dan tahu tentang hal klinik seperti itu pun langsung mencari tahu menelusuri desa. Saat itu Pak Soleh melihat Panji sedang berjalan. Mereka pun berpapasan. Pak Soleh merasa aneh dengan Panji karena beliau melihatnya menggunakan sebuah topeng. Seketika Pak Soleh menggunakan tenaga dalamnya untuk menerawang Panji. Karena sosok abdi yang ada di dalam raga Panji tahu kalau ada Pak Ustadz. Seketika Panji pun bergegas lari dengan sekencang-kencangnya menghindari Pak Soleh. Namun Pak Soleh langsung mengejarnya sampai akhirnya Panji pun tidak dapat menghindar. Di tempat yang luas di lapangan desa, sosok yang ada di dalam raga Panji itu mencoba untuk menyerang Pak Ustadz. Akhirnya keduanya saling bertarung dengan kekuatan ilmu dalam masing-masing. Angin kencang memporak-porandakan pepohonan sekitar, dedaunan pun berterbangan. Pak Ustadz Soleh terus berkomat-kamit mulutnya membacakan sebuah doa, sementara Panji merasa kepanasan. Namun sosok yang ada di dalam raganya Panji itu tidak menyerah. Dia terus melawan balik Pak Ustadz. Pertempuran pun semakin sengit, keringat mulai bercucuran keluar dari tubuh Pak Soleh karena beliau menggunakan tenaga dalamnya. Sampai akhirnya, sosok yang ada di dalam raga Panji kalah. Segera Panji pun lari terbirit-birit takut ketahuan oleh Pak Soleh. Untungnya saat itu dia menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Segera Panji menghampiri motor yang ada di pinggir jalan dan mengemudikannya dengan cepat menuju pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Panji pun sampai juga di rumah. Ternyata Mirna dan anaknya belum tidur, malah mereka berdua berada di ruang tamu. Bahkan Panji pun sempat lupa melepaskan topengnya hingga membuat Mirna pun bertanya-tanya. Apalagi dia masih terasa ngos-ngosan napasnya, terasa memburu tidak beraturan. "Mas, kamu kenapa pakai topeng segala?" Sontak Panji pun langsung melepas topeng yang masih terpakai di kepalanya. "Terus kamu kenapa ngos-ngosan gitu kayak habis dikejar setan aja?" Dek, ini apa sih mas? Ngomongnya yang jelas, atur napasnya dulu biar tenang." Lalu Panji menghela napasnya dalam-dalam dan setelahnya dia menjelaskan dengan alasan berbohong. "Ini dek, aku kan gak bawa helm, lupa, jadi aku pakai topeng aja biar gak kena debu wajahnya." Mirna pun nampak heran ketika mendapat jawaban dari suaminya itu. "Aneh banget kamu mas, ada-ada aja. Lagian kamu punya topeng kok aku nggak tahu." "Udah, aku mau tidur dulu capek," jawab Panji sambil ngeloyor pergi. Dalam hati, Mirna masih bertanya-tanya karena merasa aneh dengan sikap suaminya. Karena Nidi pun sudah tertidur pulas, Mirna pun membawa anaknya ke dalam kamar untuk dibaringkan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Panji saat pagi hari dia demam tinggi, tubuhnya panas sekali. Mirna sudah mencoba untuk mengompres, akan tetapi tubuhnya masih tetap panas sekali. Akhirnya Mirna pun membawa ke dokter. Dan setelah diperiksa, Panji pun mendapatkan obat dari dokter. Akan tetapi siang harinya panas tubuhnya tidak turun-turun, malah tubuhnya mengeluarkan bintik-bintik merah bernanah. Rasanya sangat perih dan panas sekali. Panji pun selalu merintih kesakitan. "Kamu kenapa mas?" "Perih dek, ini bintik-bintiknya perih banget. Kita periksa lagi ke dokter yuk mas." Karena sakit pada kulitnya Panji semakin parah, bintik-bintik merah tersebut juga mengeluarkan nanah. Dan siang itu juga Panji pun langsung segera dibawa ke dokter lagi. Sesampainya di dokter, Panji diperiksa. Akan tetapi kata dokter, Panji tidak menderita sakit apapun pada kulitnya. Akhirnya Panji hanya diberikan salep biasa. Malam harinya di dalam rumah, Panji selalu mendapatkan gangguan yang membuatnya tidak tenang. Saat dia sedang berbaring di kasur, tiba-tiba saja Panji melihat ada bayangan hitam yang melintas di hadapannya. Tidak hanya itu, dia juga mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Baunya seperti bangkai tikus dan juga bau anyir darah yang amis. Sesaat kemudian Panji mendengar ada yang memanggil namanya. Namun dia tidak tahu suara itu berasal dari mana. Karena tidak tahan dengan suara yang terus memanggil namanya itu, Panji pun menutup kedua telinganya menggunakan bantal serta menutupi tubuhnya dengan selimut. Namun hal itu membuatnya merasa engap dan gerah sehingga semua bintik-bintik merah yang bernanah itu semakin terasa perih karena terkena keringat. Namun tiba-tiba saja pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya membuat Panji langsung terdiam karena kaget.
Padahal tidak ada angin yang kencang yang masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi pintunya itu tertutup sendiri. Tiba-tiba ada sosok tinggi besar bertaring tajam dan panjang serta berbulu tebal. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah Panji yang berada di pojok kamarnya. Sontak Panji pun berteriak. Dan seketika saat itu Mirna yang mendengar teriakan dari Panji langsung bergegas menghampiri ke dalam kamar. "Ada apa, Mas?" Saat itu napas Panji masih terasa sangat memburu dan wajahnya terlihat ketakutan. "Kamu kenapa, Mas? Kok ngos-ngosan seperti itu?" "Minum, tolong ambilin minum." Segera Mirna beranjak ke dapur untuk mengambilkan minum air putih suaminya. "Ini, Mas, air putihnya." Dalam sekali tenggak, Panji menghabiskan segelas air putih yang diambilkan oleh istrinya itu. Setelah merasa tenang, Panji tidak menceritakan kepada Mirna. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian sakit yang diderita oleh Panji itu semakin parah. Mirna pun membawa suaminya ke rumah sakit yang lebih besar untuk menemui dokter khusus spesialis kulit. Semua orang tertuju pada Panji karena sekujur tubuhnya penuh dengan bintik kemerahan sehingga banyak orang yang melihatnya. Apalagi saat dia lewat, baunya sangat busuk sekali membuat semua orang yang ada di sekitarnya langsung menutup hidung. Setelah menemui dokter spesialis kulit, Panji langsung melakukan ronsen. Namun pada hasilnya, kulit Panji itu dinyatakan normal dan tidak menderita sakit apapun. Akhirnya dokter hanya memberikan resep obat biasa. Kemudian Panji beranjak pulang bersama dengan Mirna. Saat itu anaknya, Nindi, bersama dengan pengasuhnya di rumah. Singkat cerita, sudah berobat ke sana kemari, akan tetapi masih tetap sama hasilnya. Panji tidak menderita sakit apapun, padahal sudah jelas dia merasakan sakit dan perih. Semenjak sakit yang dideritanya itu, Panji berobat ke sana kemari sehingga dia harus mengeluarkan uang yang cukup banyak terus-menerus. Sama seperti yang dialami oleh Pak Dharma yang sakit-sakitan dan harus mengeluarkan uang untuk biaya berobat. Suatu malam, Panji didatangi oleh sosok Nyi Rastri. Dia meminta tumbalnya sesuai dengan perjanjian karena selama sakit Panji tidak mencari tumbal lagi. Malam itu, Panji yang sedang berbaring di dalam kamarnya tiba-tiba saja datanglah hembusan angin kencang yang masuk ke dalam kamar itu, disertai dengan bau yang menyeruak masuk ke dalam hidung dan Panji sangat mengenali bau itu. Ya, bau itu sama persis dengan sosok Nyi Rastri. Dan seketika gorden jendela kamarnya bergoyang semua. Kemudian terdengar suara seperti tapakan sepatu kuda di atas atap kamarnya. Seketika ada cahaya dan asap tebal yang masuk ke dalam kamarnya. Dan asap itu kemudian berubah wujud menjadi sosok Nyi Rastri. Terlihat raut wajah kemarahan kepada Panji meskipun wajahnya sangat hancur berlumuran darah. Seketika Panji terperanjat dan dia ketakutan. Meskipun badan dari sosok Nyi Rastri berada di jauh, tapi kepalanya sangat dekat dengan Panji karena sosok Nyi Rastri dapat memanjangkan lehernya. "Karena kamu tidak menepati perjanjian kita, maka kamu sendirilah yang harus menerima akibatnya." Kemudian sosok itu tertawa menggelegar. "Tidak, Nyi, jangan, saya mohon." "Kamu harus mati." "Tidak, tidak." Seketika sosok Nyi Rastri pergi menghilang entah kemana, sementara Mirna datang ke dalam kamar karena mendengar teriakan dari Panji. "Ada apa, Mas? Kamu kenapa?" Tidak apa, Mas?" "Tidak, aku tidak mau mati." "Kenapa kamu ngomongnya seperti itu, Mas?" Panji pun terdiam dan merasa ketakutan. Kalau ancaman dari Nyi Rastri akan menjadi kenyataan, dia tidak bisa membayangkan harus meninggalkan anak dan istrinya. Saat Panji sedang tertidur pulas, tiba-tiba dia bermimpi kembali berada di sebuah istana, sama seperti yang dialami oleh Pak Dharma waktu itu. Di sana Panji melihat ada banyak sekali manusia yang menderita karena selamanya menjadi budak abdi dari Nyi Rastri. Bahkan di sana dia melihat banyak sekali potongan tubuh manusia yang bercucuran darah dan amis sekali baunya. Tiba-tiba datang sosok Nyi Rastri menemui Panji. Seketika dia pun terperanjat. "Selamat datang, wahai calon abdiku." "Tidak," ucap Panji sembari berjalan mundur. Sesaat kemudian Panji tertegun karena tiba-tiba dibangunkan oleh si Mirna. "Mas, bangun, Mas, kamu kenapa?"
Kamu mimpi buruk ya mas? Tanya si Mirna. Saat itu Panji napasnya terasa tidak beraturan. Keringat dingin pun membasahi tubuhnya. Jantungnya juga berdebar dengan kencang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Panji semakin aneh seperti orang kesurupan. Selalu ketawa, teriak dan nangis sendiri. Bahkan selalu melamun membuat Mirna kebingungan. Diajak ngobrol pun tidak nyambung juga. Suatu ketika saat di rumah sakit untuk memeriksa keadaannya, Panji semakin hari semakin memburuk. Saat antri di ruang tunggu, Mirna bertemu dengan seorang bapak-bapak. Bapak-bapak tersebut ternyata sedari tadi memperhatikan Panji yang tatapannya kosong dan kadang tertawa sendiri. "Mbak, maaf, itu suaminya ya?" tanya bapak-bapak itu. "Iya pak, kenapa ya?" "Dari tadi saya liatin kok suaminya ketawa sendiri mbak. Apa jiwanya terganggu?" "Enggak kok pak, tapi emang akhir-akhir ini suami saya tingkahnya aneh pak." "Saran saya lebih baik cari orang pintar mbak. Siapa tahu dapat mengatasinya. Soalnya dulu tetangga saya juga seperti itu mbak. Suka ketawa sendiri kayak orang gila. Terus dibawa ke orang pintar, ternyata ada ilmu hitam yang ada di tubuhnya." "Wah, makasih ya pak atas sarannya. Nanti saya akan coba untuk tanyakan ke orang pintar." Setelah dari rumah sakit, segera Mirna mencari orang pintar untuk mengobati suaminya. Malam harinya, Ustadz pun datang ke rumahnya. Ternyata Pak Ustadz yang datang itu adalah Pak Ustadz Soleh. Dan saat itu beliau sebenarnya sudah tahu kalau Panji adalah orang yang waktu itu Pak Ustadz Soleh temui saat malam hari. Tapi Pak Ustadz tidak menceritakan kepada siapapun. Panji yang melihat kedatangan Pak Soleh seperti ketakutan. Hal itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Sebelumnya Pak Soleh berbicara empat mata terlebih dahulu kepada Panji untuk menyuruhnya bertaubat dan memutus perjanjian sesatnya itu. "Mas Panji, bertaubatlah sebelum semuanya terlambat. Kasihan anak, istri dan keluargamu." "Iya pak," jawab Panji sambil menganggukkan kepalanya perlahan. Setelahnya Pak Soleh memberitahu kepada Mirna apa yang selama ini sudah dilakukan oleh suaminya itu. Karena Mirna selama ini tidak tahu kalau Panji sudah melakukan pesugihan. "Jadi ini pas Panji di dalam raganya ada sosok yang bersemayam mbak, dan harus segera diruqyah." "Emangnya Mas Panji melakukan apa pak?" "Mbak belum tahu," tanyanya balik. "Belum pak." "Selama ini Mas Panji sudah melakukan pesugihan dengan melakukan perjanjian sesat dengan iblis mbak." "Astagfirullahaladzim, apa benar itu mas?" Panji pun menjawab dengan menganggukkan kepala dan menunduk. "Ya Allah mas, kenapa kamu melakukan ini mas?" "Ya karena aku muak selalu dihina dan diremehkan sama orang tua kamu Mir." Mirna tak kuasa membendung air matanya. Dia terus menangis, tidak menyangka suaminya telah terjerumus ke dalam lembah hitam. "Nanti setelah ini kita akan lakukan ruqyah untuk memutuskan perjanjiannya dengan sosok iblis itu, serta mengeluarkan sosok yang ada di dalam ragamu. Tapi saya tidak menjamin bahwa suami mbak akan selamat ataupun tidak." "Iya Pak Ustadz, saya serahkan semuanya pada takdir." "Tolong siapkan perasan air beras yang dicampur jeruk nipis sama air putihnya ya mbak." "Baik Pak Ustadz." Malam itu akan dilakukan ruqyah pada tubuh Panji yang di dalamnya terdapat sosok demit yang bersemayam sehingga membuatnya selama ini seperti orang gila. Beberapa saat kemudian, Mirna pun sudah membawakan bahan yang diminta oleh Pak Ustadz. Pak Soleh mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada Panji. Seketika Panji pun langsung memberontak. Dia meronta-ronta kepanasan ketika dibacakan doa. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Sontak Panji pun langsung mengerang kesakitan. Dan suasana malam itu sangat mencekam, disertai dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam kamar Panji. Brak! Terdengar suara jendela yang tertutup dengan sendirinya. Sesekali Pak Soleh mengolesi air perasan beras yang dicampur dengan jeruk nipis. Dan saat itu Panji semakin meronta-ronta, tubuhnya kepanasan dan juga menggelincang. Pak Ustadz terus berkomat kamit membacakan doa sembari memegangi kening Panji. "Kau jangan ikut campur. Keluarlah dari raga orang ini." "Tidak."
Karena tak mau keluar, Pak Ustadz saat itu dengan paksa mengeluarkan sosok yang ada di dalam raga Panji dengan terus membacakan doa-doa. Hembusan angin kencang membuat suasana mencekam, apalagi lampu yang ada di dalam kamar itu tiba-tiba padam sendiri. Sementara Mirna yang melihat hal itu bergidik ngeri ketakutan sambil menangis. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Panji keluar juga. Dan saat itu segera Panji diberikan air putih yang sudah didoakan oleh Pak Soleh. Setelah meminum air putih yang sudah didoakan Pak Soleh, tiba-tiba Panji memuntahkan darah kental yang berwarna kehitaman. Wajahnya sangat pucat sekali, tubuhnya terlihat lemas usai menjalani ruqyah. Segera bertaubatlah Mas Panji. Iya Pak. Semenjak diruqyah oleh Pak Ustadz, akhirnya Panji sudah tidak melamun lagi. Sekarang dia sudah bertaubat dan dia menghabiskan waktunya untuk beribadah dan bersedekah. Meskipun sekarang hidupnya Panji dan Mirna sudah tidak sekaya sebelumnya karena hartanya sudah diambil oleh sosok Nyi Rastri. Dia sudah melanggar perjanjiannya, bahkan beberapa cabang toko kerupuknya itu sudah bangkrut. Ada juga yang kebakaran dan ada juga yang korupsi yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Namun sakit yang diderita oleh Panji belum kunjung sembuh. Dia terus merasakan sakit pada bidik-bidik di seluruh tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, Panji diteror lagi oleh sosok Nyi Rastri yang belum puas dan belum terima. Dia lalu membuat Panji merasakan sakit yang teramat sangat sekali. Saat itu, malam hari, Panji yang sedang duduk di depan teras rumahnya tiba-tiba kedatangan sosok Nyi Rastri menggunakan kereta kencananya. Seketika Panji pun terkejut karena sudah lama tidak diganggu. Tiba-tiba sosoknya muncul kembali di hadapannya. Kamu harus ikut denganku. Tidak, aku tidak mau. Kan kita sudah memutus perjanjian itu. Tidak semudah itu, wahai calon budakku. Lalu sosok Nyi Rastri mendekatkan wajahnya ke arah Panji, sementara tubuhnya berada di kejauhan karena memang lehernya sangat panjang sekali. Saat itu segera sosok Nyi Rastri langsung menyesap jiwa Panji dan menghisap darahnya pada bagian leher. Sontak Panji pun berteriak. Seketika dia pun langsung terkulai lemas, darahnya bercucuran keluar dari lehernya. Kedua matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan. Mirna yang ada di dalam rumah mendengar teriakan dari suaminya segera bergegas menghampiri ke depan teras rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Betapa terkejutnya Mirna ketika melihat Panji sudah tergeletak di lantai dengan keadaan yang mengenaskan yang kedua matanya sedang melotot, mulutnya menganga dan lehernya mengeluarkan darah dan lidahnya menjulur ke depan serta tubuhnya yang sedang menggelincang hebat. Astagfirullah, Mas Panji, teriak Mirna. Tolong, tolong. Mirna berteriak meminta tolong kepada para tetangganya dan beberapa saat kemudian para tetangganya pun datang untuk mengangkat tubuh Panji. Kebetulan saat itu Pak Soleh sedang lewat di depan rumahnya. Melihat ada ramai-ramai, beliau pun ikut membantu Panji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panji sudah meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan. Namun Pak Soleh merasa ada yang janggal dengan Panji. Saat itu beliau akan mencoba untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji. Lalu Pak Soleh duduk bersila sembari menutup kedua matanya dan mulutnya berkomat-kamit membacakan sebuah doa. Ternyata Pak Ustadz akan meraga sukma yang nantinya akan masuk ke dalam sarang demitnya Nyi Rastri. Sesampainya sukma Pak Ustadz di sarang demit itu, betapa terkejutnya beliau melihat di istana sana banyak korban yang sudah dijadikan tumbal oleh sosok Nyi Rastri. Di dalamnya banyak sekali potongan tubuh manusia yang dijadikan tempat duduk. Tangga, semuanya masih penuh dengan darah yang bercucuran. Astagfirullahaladzim. Terlihat di sana ada Panji yang sedang dikurung raganya dan dirantai dengan besi yang besar. Wajahnya sangat pucat dan banyak luka di tubuhnya. Sesaat kemudian sosok Nyi Rastri datang menemui Pak Soleh dengan wajah yang murka. Ada apa kau? Berani-beraninya kamu datang ke singgasanaku, wahai manusia. Kembalikan raga Panji, ucap Pak Ustadz. Nyai Rastri mendengar ucapan Pak Soleh langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu siapa? Itu bukan urusanmu. Ini sudah menjadi perjanjian saya dengan Panji dan dia harus membayar semuanya. Tali perjanjian itu sudah diputuskan. Tidak semudah itu. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ucap Pak Ustadz.
Siapkan sesajen, kerbau hitam, kambing hitam dan juga ayam hitam. Kalau tidak sanggup, jangan harap Raga Panji akan saya kembalikan. Setelahnya Pak Soleh pun keluar dari alam sarang demit itu dan kembali ke dalam tubuhnya. Beliau membuka matanya, keringat pun menetes keluar di tubuhnya. Gimana Pak Ustadz? Tanya Mirna sambil menangis. Sosok itu meminta syarat. Apa syaratnya Pak Ustadz? Dia meminta disiapkan sesajen, kerbau hitam, kambing hitam dan juga ayam hitam. Kapan Pak Ustadz? Secepatnya, kalau bisa besok. Karena kalau tidak cepat bisa-bisa nanti raganya Panji tidak bisa dikembalikan lagi. Seketika Mirna terdiam karena dia bingung karena hartanya sudah semakin habis. Singkat cerita, Mirna sudah membeli semua syarat yang harus disiapkan dengan menggunakan uang sisa dan menjual beberapa barang yang ada di dalam rumahnya. Hari itu, Pak Ustadz sudah ada di rumahnya Panji. Jenazahnya masih berada di rumah semalaman ditungguin beberapa keluarga yang lain dengan dibacakan doa. Saat itu Pak Ustadz mulai duduk bersila di hadapan sesajen dan persyaratan yang lainnya sudah disiapkan. Setelahnya beliau pun masuk kembali ke sarang demitnya sosok Nyi Rastri. Di sana Pak Soleh bertemu dengan sosok tersebut. Namun Nyi Rastri tidak langsung memberikan raganya Panji padahal sudah diberikan syaratnya. Sekarang kembalikan raganya Panji. Nyi Rastri hanya tertawa terbahak mendengar ucapan Pak Ustadz. Jangan main-main dengan saya, timpal Pak Ustadz. Dasar manusia bodoh. Panji sudah berjanji akan menjadi abdi saya, jadi itu bukan urusanmu. Kurang ajar. Saat itu Pak Ustadz yang sudah emosi dan kesal dengan sosok Nyi Rastri karena telah mempermainkan dirinya. Mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. Hembusan angin kencang datang membuat suasana di dalam istana menjadi porak-poranda. Pak Ustadz dengan kekuatan doanya melawan sosok Nyi Rastri dengan sihirnya. Sementara di sisi lain, Mirna dan keluarga yang lain terus mendoakan Panji di hadapan jenazah Panji. Wajah Panji begitu sangat pucat, tubuhnya membiru semua. Mirna tak henti-hentinya menangis melihat nasib suaminya yang seperti ini. Dia benar-benar tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh suaminya selama ini. Saat semuanya sedang mengaji membaca surat Yasin di dalam rumahnya, tiba-tiba hembusan yang kencang datang masuk ke dalam dan dedaunan kering yang ada di depan rumah berhamburan masuk ke dalam juga. Astagfirullahaladzim. Semua ibu dan bapak pengajian berucap istighfar karena suasana malam itu sangat mencekam sekali. Sontak jendela dan pintu rumah menggebrak semua dengan sendiri dan seketika lampu di dalam rumah menjadi padam. Semua jadi ketakutan, akan tetapi saat itu Mirna mencari penerangan dengan lilin. Sesaat kemudian tercium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung semuanya. Baunya seperti bau bangkai tikus dan juga bau anyir darah. Sementara Mirna yang sedang mencari lilin, dia melihat ada sekelibat bayangan putih yang melintas. Apa itu tadi? Gumamnya heran. Karena penasaran, Mirna pun berjalan ke belakang rumah soalnya dia melihat bayangan putih itu berada di belakang rumahnya. Saat dia berjalan mengendap ke belakang rumahnya dan betapa terkejutnya Mirna ketika melihat sosok pocong berdiri di belakang rumahnya itu. Wajahnya hitam dan hancur bercucuran darah, mulutnya menganga, baunya sangat busuk sekali. Seketika Mirna yang tidak kuat melihat sosok itu pun langsung berteriak dengan kencang. Sontak yang ada di dalam rumah terkejut mendengar Mirna yang berteriak. Semuanya segera menghampiri ke belakang rumah. Sementara Pak Ustadz tetap khusyuk bersemedi melawan sosok Nyi Rastri. Semuanya menghampiri ke belakang dan ternyata Mirna sudah ambruk pingsan. Segera saat itu tubuhnya digotong menuju ke dalam kamarnya. Bu Indah mencoba untuk terus membangunkan Mirna yang belum sadar juga. Mir, bangun Duk. Sesaat kemudian akhirnya Mirna pun sadar juga dari pingsannya. Segera Bu Indah memberikan air putih untuk Mirna. Mirna yang sedang minum tiba-tiba saja mendengar ada suara ledakan yang sangat keras sekali di atas atap rumahnya. Suara apa itu Bu? Semua yang ada di dalam rumah Panji pun keluar halaman melihat apa yang terjadi. Saat dilihat di atas atap rumah ada sosok pocong dengan wajah Panji yang duduk di atas atap rumah tersebut. Namun terpancar raut wajah kesedihan di wajah suaminya itu. Seketika Mirna pun menangis histeris. Mas Panji, Mas. Duk, itu bukan Panji Duk, ucap Bu Indah.
Hembusan yang kencang datang dan tiba-tiba sosok pocong itu pergi menghilang dengan sendirinya. Kemudian semuanya pun kembali masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pengajiannya. Pak Soleh yang sedang meraga sukma berada di alam lain mencoba melawan Nyi Rastri yang begitu kuat. Tubuhnya yang berada di dalam rumah Panji bercucuran keringat karena menggunakan tenaga dalam terlalu banyak. Serangan demi serangan dari satu sama lain tak kunjung berhenti. Akan tetapi Pak Ustadz terus membacakan doanya dengan khusyuk. Sampai pada akhirnya sosok Nyi Rastri kalah juga melawan Pak Ustadz. Nyi Rastri terpental dengan napas yang tergesa-gesa. Baiklah, kalau begitu saya menyerah. Ilmumu sangat kuat sekali, ucap sosok Nyi Rastri. Saat itu akhirnya Pak Ustadz dapat membawa raga sukma Panji yang sudah dirantai dengan besi yang dikurung. Tidak lupa Pak Ustadz memberikan pagar goib pada pohon gede itu yang di dalamnya untuk sarang demit agar tidak ada lagi korban selanjutnya yang menggunakan jalan sesat itu. Setelahnya Pak Ustadz membuka kedua matanya dan memberitahu kepada yang lain kalau raga Panji sudah masuk ke dalam jasadnya. Bapak-bapak ibu semuanya, alhamdulillah saya dapat mengembalikan raga Panji. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebaiknya malam ini juga Mas Panji segera dimakamkan. Akhirnya malam itu juga jenazahnya Panji segera dimakamkan sesuai dengan syaratnya. Akan tetapi saat sedang dimandikan jenazahnya selalu mengeluarkan cairan putih terus menerus dan baunya sangat busuk sekali. Bahkan saat akan dipakaikan kain kafan, tubuhnya terus mengeluarkan cairan padahal sudah dikafani berkali-kali. Semua pelayat menggunjing karena sudah tahu apa yang sudah diperbuat oleh Panji. Kena azab tuh Panji karena dulunya melakukan pesugihan. Iya benar, matinya sampai susah begitu. Para tetangganya yang melayat saling membicarakan. Karena sudah malam dan mendung, segeralah jenazah Panji akan diberangkatkan. Mumpung belum hujan, jenazahnya harus dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Karena cairan itu tidak berhenti-henti, akhirnya terpaksa jenazahnya tetap dikafani dalam keadaan keluar cairan. Beberapa saat kemudian sampailah di tempat pemakaman. Tiba-tiba saja petir kilat menyambar. Hujan pun turun dengan deras. Suara guru guntur petir malam itu sangat mencekam dalam prosesi pemakaman. Meskipun begitu mau tidak mau pemakamannya harus tetap dilaksanakan. Namun acara prosesi pemakamannya tidak lancar karena banyak sekali kendala. Galian tanah tempat peristirahatan Panji terakhir tiba-tiba saja banjir penuh dengan air dan disertai dengan banyaknya belatung yang sangat menjijikan. Gimana ini Pak Ustadz? Tanya para warga. Bapak-bapak, ayo kita sama-sama ambil air sama belatungnya itu di dalam galian supaya malam ini bisa langsung dimakamkan. Tapi Pak Ustadz, ini banyak belatungnya, saya jijik. Karena semuanya tidak mau ada yang membantu, karena semua tidak ada yang mau membantu, akhirnya Pak Ustadz dan Mirna yang ikut ke pemakaman lah yang membersihkan semua air di dalam galian yang lahat itu. Mirna membersihkan galian makam suaminya sambil berderai air mata di bawah guyuran hujan. Semua pelayat juga kehujanan semua. Beberapa saat kemudian setelah galiannya itu sudah tidak ada air dan juga belatung, segera jenazah pun dimasukkan ke dalam liang lahat. Sementara di sisi lain, Ki Saryo Wijoyo malam itu merasakan sakit yang teramat pada bagian perut dan juga kepalanya. Di dalam rumahnya beliau sendirian, apalagi berada di dalam hutan jadi tidak ada tetangganya sama sekali. Ki Saryo kesakitan sendiri tanpa ada yang menolongnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atas atap rumahnya Ki Saryo. Dan saat itu Ki Saryo ambruk ke lantai, tubuhnya penuh dengan luka bakar. Dia tersambar petir. Kedua matanya melotot, mulutnya menganga, lidahnya juga menjulur ke depan. Seketika ada ular besar datang ke dalam rumah dan ular itu menghampiri Ki Saryo tepat di dekatnya. Ular itu mengeluarkan bisa dan membuat Ki Saryo meninggal dunia saat itu juga karena bisanya sangat mematikan. Ternyata ular itu adalah kiriman dari Nyi Rastri karena dia marah tidak mendapatkan tumbal dan akhirnya Ki Saryo lah yang dijadikan tumbal olehnya. Beberapa saat kemudian, ada salah satu warga yang hendak mencari kayu bakar ke dalam hutan. Saat melewati rumahnya Ki Saryo Wijoyo, tiba-tiba saja beliau mencium bau busuk yang menyeruak. Loh, kok bau busuk ya? Karena penasaran, bapak tersebut pun menghampiri ke dalam rumahnya Ki Saryo yang kebetulan pintunya tidak ditutup.
Betapa terkejutnya beliau saat membuka pintu rumahnya. Di ruang tamu, jasad Kisario tergeletak dan sudah membiru. Sekujur tubuhnya baunya sangat busuk sekali. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera bapak tersebut berlari terbirit-birit mengabarkan kepada warga sekitar. Dia berlari menyusuri hutan dengan kencang. Setelah semua warga diberitahu, mereka semua pun menghampiri ke dalam rumah Kisario Wijoyo dan jenazahnya segera dimakamkan di dekat rumahnya itu, tepatnya di tengah hutan. Hari itu juga jenazahnya Kisario dimakamkan, namun ada banyak sekali gangguan saat jenazahnya dimandikan. Saat itu tiba-tiba saja ada ular di bawah tempat memandikan jenazahnya. Sontak semuanya berteriak karena terkejut. Namun sesaat kemudian ular itu menghilang begitu saja, entah kemana perginya. Semuanya bergidik ngeri dengan jenazahnya Kisario karena baunya busuk sekali dan hawa di rumahnya terasa berbeda. Dan setelah itu jenazahnya Kisario pun dimakamkan. Semenjak kematian Kisario, tidak ada warga yang berani datang ke tengah hutan itu, tepatnya di rumah Kisario Wijoyo dan di pohon gede ringin yang sangat berhantu. Singkat cerita, Mirna dan anaknya yang berusia 1 tahun tinggal di rumah peninggalan Panji bersama dengan pengasuhnya. Sudah beberapa bulan kepergian Panji, Mirna tiba-tiba saja mendapat teror dari Panji di rumah itu. Suatu malam, saat Mirna sedang menyuapi Nindi di ruang televisi, tiba-tiba saja gorden belakang TV-nya itu bergerak sendiri, padahal tidak ada angin sama sekali. Seketika dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Baunya seperti bangkai dan juga hanyir darah. Terdengar suara yang memanggil namanya dan Mirna sangat mengenali suara itu, yaitu suara Panji suaminya. Mas Panji. Lalu Mirna yang penasaran dengan suara itu, dia langsung keluar ke depan jendela tepat di belakang televisi dan anaknya diberikan kepada pengasuhnya. Saat Mirna menghampiri ke depan, ternyata ada sosok pocong berwajah Panji suaminya. Mirna pun terkejut karena tiba-tiba sosok Panji itu menangis terseduh-seduh. Mir, maafin aku Mir, ucap sosok itu sambil menangis. Iya mas, aku sudah maafin kamu kok. Maafin aku Mir. Sudah mas, aku sudah maafin kamu. Kamu yang tenang di sana ya. Setelah itu sosok pocong itu pun pergi menghilang entah kemana. Sementara di sisi lain, Pak Dharma yang waktu itu sedang berbaring di atas kasur terkejut karena di pojok kamarnya ada sosok pocong berwajah Panji. Sontak dia pun berteriak. Entah keajaiban tiba-tiba datang, Pak Dharma yang tadinya lumpuh bisa berlari begitu saja. Alhamdulillah Bapak sudah bisa jalan, ucap Bu Indah yang melihatnya berlari ketakutan. Namun napas Pak Dharma saat itu tidak beraturan. Dia masih syok karena melihat sosok pocong yang menyerupai si Panji. Bapak kenapa Pak? Anu Bu. Anu apa Pak? Pocong Panji Bu. Pocong Panji, Bapak salah lihat kali. Beneran Bu. Saat itu Bu Indah segera mengambil air putih untuk Pak Dharma yang belum tenang. Tapi setelah itu Pak Dharma dan Bu Indah merasa bersyukur karena akhirnya Pak Dharma bisa sembuh total, bisa berjalan lagi. Dan semenjak saat itulah Pak Dharma sudah sembuh normal kembali seperti dulu lagi. Akan tetapi beliau selalu diteror oleh Panji. Padahal sosok Panji itu hanya ingin berniat meminta maaf karena selama ini dialah yang telah membuatnya lumpuh tak bisa berjalan. Singkat cerita, suatu ketika sosok Panji datang menghampiri Pak Dharma dan menampakkan wujudnya untuk meminta maaf. Pak, maafin saya Pak. Panji, iya Bapak sudah maafin kamu nak. Maafin Bapak juga ya, karena dulu selalu menghina kamu dan juga meremehkan kamu. Bapak sekarang menyesal. Setelahnya sosok Panji menghilang lagi, Pak Dharma pun sudah bertaubat. Beberapa bulan kemudian, Mirna yang sekarang sudah menjadi pengusaha pakaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anaknya. Dan sekarang dia sudah menemukan pendamping hidupnya. Mirna menikah lagi dengan seorang pengusaha sukses yang soleh dan dapat menerima Mirna apa adanya.
Hidupnya Mirna sekarang lebih bahagia. Dia ikut dengan suaminya. Rumah yang dulu dibangun bersama dengan Panji sekarang kosong terbengkalai dan menjadi angker. Pak Dharma dan Bu Indah tidak ikut campur lagi urusan keluarga anaknya, karena mereka belajar dari yang sudah terjadi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Sesungguhnya bersekutu dengan jin atau iblis sejenisnya akan berakhir menderita. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Teruslah berdoa dan berikhtiar serta berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari cerita ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan itulah ending cerita full version cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.